Jadi apa ngomong apa? Gak tahu. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Knalpot Racing Speed Shop. Ini konten tentang Batak. Ya, lagi-lagi tentang Batak karena jarang banget saya bahas tentang Batak. Karena apa ya? Sebagian besar barang saya dua tak. Walaupun bukan 100% dua tak ya, mungkin ya. Maaf kalau salah. Mungkin sekitar 70% barang saya itu dua tak dan 30% itu 4 tak. Jadi untuk banyakkan konten saya ya jelas tentang yang 70% yang banyak di toko saya, dan alhamdulillah sebagian besar dagangan saya pun tahu tentang ini barang dari mana, ini peruntukannya untuk apa di balap, dan kebanyakan testimoninya gimana dari anak-anak yang balap, karena saya juga alhamdulillah ikut balap dan teman-teman balap saya tuh banyak semua, hampir semua mekanik-mekanik saya ada koneksi di Indonesia. Lanjut ke sini saya akan bahas tentang Yamaha R6 spare partnya apa aja yang ada di motor Indonesia digunakan. Jadi spare part Yamaha R6 yang digunakan di motor Indonesia. Biasanya saya selalu bahas tentang part-part Amerika itu. Ini ya walaupun bikinan Jepang, tapi barang ini berada dan pasarnya di Amerika. Bikinan Jepang, tapi pasar dan barangnya kita dapat di Amerika dan sebagian di Eropa. Biasanya special engine. Kedua MotoGP, yaitu NX2, NX7 biasanya. Nah, terus Yamaha TZ yang di GP tahun 95-an, dan yang ini motorsport yaitu Yamaha R6. Saya kan nggak bahas tentang Yamaha R6 itu ada berapa tipe. Kalau di katalognya Yamaha R6 itu ada 6 series bukan tipe. Jadi ada yang edisi apa, terus Laverty apa dan lain-lain. Tapi bukan tipe tapi edisinya. Oke, kita lanjut. Di Yamaha R6 itu ada 2 kali perubahan di engine-nya atau di motornya yang secara frontal. Jadi kan ada perubahan mungkin tiap tahun untuk hal-hal kecil, tapi di frontalnya ada 2. Saya akan bahas terutama di bagian klep dan per klepnya yang banyak dipakai di motor kita. Nih. Pertama, itu pada tahun 99 Yamaha R6 itu launching. Dan itu sampai tahun 2000-an itu masih menggunakan klep yang besi ini Ki. Coba shoot sini Ki. Dan ini klepnya yang awal. Oke, nanti kita akan cek bedanya apa aja. Ini 99 sampai 2004 itu menggunakan klep yang besi, dan yang baru yang banyak dicari, yang kebanyakan datang habis yang ini nih. Ini yang titanium. Nah, dan ini per klepnya. Nanti kita akan ulas dan ini banyak dipakai untuk apa aja. Kita akan langsung ini per dalamnya ya. Jadi per dalamnya nih. Kita akan ulas nih. Nih Ki, sini Ki. Nah, ini yang model lama yang 99 sampai 2004 tuh. Ada 2 per. Ada per dalam dan per luar, per gede dan per kecil. Tapi untuk yang baru, yang tahun 2005 sampai sekarang, ini cuma 1 per. Nanti kita akan bahas bedanya. Pertama kita akan bahas tentang klepnya. Yuk kita singkirin dulu. Yuk kita sini. Nah kita tes dulu. Yang menggunakan pengapian RM tuh. Kita ambil magnetnya. Buat ngetes daya magnetnya ketemu logam. Yang 99 sampai 2004 ini masih menggunakan logam, dan yang baru ini full titanium. Jadi istilah titanium tuh nggak ada semi titanium atau apapun. Titanium itu bahan full utuh, gelondongan,
dicat, dibikin menjadi klep ya, dan hardener, dikeraskan kembali. Jadi nggak ada semi titanium dan lain, ini full dan sama sekali nggak ada metalnya karena ini nggak lengket. Tuh, itu sama juga dengan rentenernya nih. Ini rentenernya tuh. Kalau yang Ersik yang baru nih, yang ini nih, tuh kayaknya nempel. Ini yang enggak. Ini juga titanium. Kalau ini bukan. Tuh, ini bukan. Oke. Itu. Jadi kalau kalian lihat postingan seseorang atau postingan saya atau postingan admin saya, reseller saya di marketplace tentang klep titanium, itu kalian cek dulu. Karena harganya beda antara titanium dan yang besi. Dan bentuk bukan bentuk, dan lebarnya, payungnya beda, batangnya beda. Dengan harga yang sangat jauh bedanya juga. Jadi hati-hati, sama-sama klep Yamaha Ersik tapi beda semua. Yamaha Ersik itu kalau di aslinya itu Yamaha YZF Ersik atau YZF R600. Yuk kita cek. Nih kita cek. Ini pertama klep in. Batang 4. Tuh. Payungnya ini gini nih. Tuh 2488 25 ya kan, 2488. Nah ini X nya 2204 tuh. Dan ini banyak kan dipakai yang titanium karena batangnya nih 4,5 tuh, 440 tuh. Dengan ini X nya tuh 2310 ya kan. Oh ya, tinggi klep biar kalian nonton ini langsung paham aja. Saya kesini aja itu nggak usah ya, karena banyak kan yang dicari yang ini. Kalau itu banyak kan buat modif metikan. Nih tinggi klep 9535. Oke, ini untuk X, kita innya nih. Hop. Tuh. Innya 2697. Oh, 2697 lah, 2698. Oke. Dengan tinggi sama. Tinggi sama bos sama yang tadi. Cuma buat durasi nih 9456. Oke, itu dia bos. Ini banyak dipakai untuk mesin DHC bos. Buat anak-anak kotres, buat touring-touring juga enak. Karena apa, ini nggak megar di posisi panas. Jadi sangat Pak Ijo. Apa tadi gua ngomong apa Ki? Panas, tahan terhadap panas karena dia titanium, terus tidak menghantarkan panas, jadi tahan terhadap panas dan tidak menghantarkan panas karena ini lebih dingin dibanding metal. Jadi oksigen atau bahan bakar yang masuk ke ruang bakar kena ini itu jadi masih tetap fresh. Itu salah satunya. Dan yang ini pernya itu banyak dipakai untuk anak-anak modif herek, Kawasaki W175 dan lain-lain yang tingginya kita akan cek. Versi bos tuh bisa kalau mau modif ini nih. Dan per klepnya itu banyak dibeli buat anak-anak yang modifan juga nih. Aduh. Ini ada dua ukuran ya, yaitu 37. Ini 37, ada yang 38 nih. Jadi in sama X-nya dari sononya beda. Nah dulu. Nih. Nah tuh. Ada yang 37, ada yang 38. Tuh, kalau diginiin ketahuan, bos. Nah, tuh. Ini ada yang gede kecil nih. Nah, ini nih. Nih kan, nih. Ini gede kecil, ada panjang pendek kan? Ya enggak? Dan ini lebarnya
untuk Yamaha R6 itu banyak dicari karena apa? Ini punya motorsport asli, bekas aja masih keras banget. Jadi kalian suka lift tinggi, ini bisa nahan floating. Walaupun sebetulnya banyak mekanik suka yang agak renggang-renggang, ini kok agak rapet. Tapi beda karena konsep banyakan mekanik kita itu menggunakan per bahan lokal. Anak-anak bilangnya Swedia. Jadi kompetitor Jepang yang ada di Indonesia kita pedagang umumnya Swedia KB. Per apa? Swedia. Non Jepang itu Swedia. Padahal udah hampir dikatakan gak ada bahan Swedia masuk ke Indonesia dan dibikin per. Kalau ada pun harganya gak sesuai apa yang kalian pikirkan. Yang biasa dapat 100.000 ke bawah nganggep per Swedia. Bukan. Ini bedanya, karena ini asli bekas aja masih kerasnya minta ampun. Itu. Oke, sekian video dari saya tentang Yamaha R6 dan komponen-komponen ini pakai Indonesia. Kebanyakan ini dipakai untuk mesin DOHC, untuk road race dan balap. Dan yang selanjutnya ini untuk harga 2in 2X bekasnya aja 1.750.000 tuh. Ada di Papa Racing tuh. Dan ini barang sangat susah datang, kebanyakan datang habis karena ada banyak mekanik edik yang tersukses dengan ya per ini. Dan saya sebetulnya awalnya nggak tahu per klep Yamaha R6 itu ada manfaatnya buat balap. Dan pengalaman mekanik-mekanik yang pada pernah pakai ngontak saya, Mas tolong masukkan karena ini bagus buat ini. Dan itu murni bukan pengetahuan saya, tapi ini info dari pengalaman mekanik-mekanik yang sudah pakai. Jadi ini bukan gorengan saya, bukan settingan saya, tapi ini asli pengalaman mekanik yang selanjutnya saya coba masukkan dan saya edarkan kembali. Itu bekas dan barunya hampir 6 juta untuk 2in dan 2X untuk tahun 2005 sampai tahun sekarang. Buat kalian yang importir pada mau main silakan, tapi ingat jangan beli yang tahun tua, kalian terkecoh. Ini ilmu saya dan saya sebar buat kalian. Kalau kalian mau masukin nggak masalah, siapa aja itu teman buat saya bos. Jangan lupa bahagiakan dan puasa nggak ada sebat.